sekarang TV-nya diminta saudara dibawa ke rumah begitu ya. Saya bilang mana ada pondok begini, karena listrik Bapak Ida usahakan sampai ke pondok. Teman-teman yang punya uang, jangan hanya habis dibelanjakan, ya. Beli apa yang kita mau, ya. Beli tanah kalau perlu. Kalau yang sudah punya lahan, beli biji coklat. Soal coklat kalau dikosong, itu yang bagus itu dari Maputan. 15.000 satu pohon. Itu sampai 1,5 tahun sudah berbuah. 2 tahun kemudian Bapak Ida benar-benar pengusaha coklat ya. Saya bukti Pak kalau panen. Jadi selamat datang Bapak Ida. Semoga kasihkan Tuhan tetap menyertai Bapak Ida dan keluarga. Kemudian saya ingin menyapa juga Abed Nego Meta ya. Ini dia anak muda yang punya masa depan ya. Abed Nego kemarin sudah turun kapal pulang di Probono. Dia bangun rumah, dia tanam coklat, tanam durian mono, ya. Jadi saya pernah bilang sama Abed, jadi pemuda yang bisa dicontoh di dalam kampung. Boleh minum, tapi jangan peminum, ya kan? Karena waktu kita datang, Pak Jimmy bilang saya mau ke rumah. Dia bilang nanti kita beli bir. Pak Jimmy bilang bir Jakarta banyak. Saya kue saja, padahal kita cuma minum sedikit, ya. Nah, Abed akan berangkat lagi naik kapal, kalau tidak salah tanggal 4 atau tanggal 5? Ya? Tanggal 4? Ya? Tanggal 3. Oke, selamat ya Abed Nego. Dengan karibnya Tuhan jaga, Tuhan lindungi di samudra. Pokoknya pakai prinsipnya Roy Laudi. Tinggi bukan tinggi mati tapi tinggi hidup ya. Dan dulu si Roy kan begitu, naik kapal. Lalu karena dia punya ijazah atau sertifikat lengkap, dia itu pegawai yang bawahan. Yang kemudian perusahaan bilang kalau kamu mati, jenazahmu tidak dipulangkan ke Indonesia, dibuang ke laut. Tapi dia tanda tangan, dia bilang sama saya Om Pendeta. Waktu saya tanda tangan, saya bilang dalam hati, Tuhan, saya mau pergi hidup bukan pergi mati. Setelah itu ada uang dia pulang, dia urus sertifikatnya, sekarang dia sudah berlayar, sudah bagus ya. Jadi semua kita anak rantau harus punya prinsip begitu. Kita datang merantau untuk hidup, untuk berkembang, supaya kita bisa menjadikan kehidupan kita naik, juga keluarga kita, dan tidak boleh ketinggalan gereja kita. Yang ketiga, selamat datang, ya kan? Di Gembel Elit ya, di Gembel Elit. Ada orang-orang yang kemarin pergi ke Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Kita langsung buka saja hari ini Nona Ul dan kemudian Saudara Andre ya. Mereka menyebut grup mereka berangkat kemarin Gembel Elit begitu ya. Gembel Elit ya. Agnes langsung dibalik. Wah ini jomblo semua, jomblo elit. Jomblo elit. Ya gak apa-apa dibilang jomblo elit atau Gembel Elit. Asal jangan The Legend of Gembel. Gembel seterusnya begitu ya. Oke, anak-anak juga saya mau bilang yang punya uang silakan jalan-jalan selama masih di Jakarta. Jangan nanti sudah selesai kerja baru sadar, aduh tidak bisa lagi kemana-mana. Jalan ya, nanti dibawa Indah ke ini ya, ke Pulau Sentosa ya, di Singapura begitu ya, jalan-jalan ya. Tapi kalau lagi hamil nggak bisa ya, kalau sudah melahirkan nanti ya. Ya, keluarga bagus rombongan nanti ya, rombongan mau bilang apa? The Gembel of Legend atau apa? Jangan Gembel Elit ya, mereka saja Gembel Elit. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini ialah tetap berbuah lebat tanpa mengenal musim. Nona Tirsa kemarin dia memimpin sermon majelis, dia mengajukan pertanyaan, buah apakah yang terus berbuah tanpa mengenal musim? Kalau Chris, buah apa yang terus berbuah tanpa mengenal musim? Lama di kota jadi sudah lupa begitu ya. Oke, kalau ini buah apa yang terus berbuah tanpa mengenal musim? Ya, nanas. Iya ya, nanas ya. Tapi ada musim nanas juga. Cuma kapanpun dia ditanam dia berbuah ya, boleh. Kapanpun dia ditanam dia berbuah ya. Kalau Devi, papaya, iya ya, papaya ya. Ya, oh boleh. Kapanpun ditanam dia berbuah. Kalau
indah? Buah apa? Indah. Tuh, sudah lama tinggalkan kamu udah indah. Ya? Oke, bisa. Kalau pisang dia berbuah terus ya, kapan saja. Kalau papaya? Ya? Kelapa? Oke, kelapa berbuah terus ya. Memeki? Ya? Buah apa? Ini kampung Kolaka, ya kan? Tapi ada buah? Tidak dapat? Oke, jadi saya kira itu cukup ya. Ya, mudah-mudahan kita berbuah seperti itu ya, seperti pepaya, pisang, nanas, kelapa, ya, anggur. Pokoknya kapan ditanam dia berbuah. Ya, kalau durian kan musiman. Ya, buat cengkeh musiman, cuma cengkeh nggak bisa dimakan, tapi bisa pakai untuk makanan. Lalu kemudian bengkoang musiman. Karena musiman ya, bengkoang saya kira kapan ditanam dia menghasilkan. Jadi berbuat terus ya, berbuat terus juga. Papaya juga nanti kayak kelapa ya, berbuat terus gitu ya. Ya. Oh ya, saya lupa tadi bilang, anak-anak papaya ini kalau dibuat vokal group namanya elektrik vokal group. Mudah-mudahan papaya dari itu ya. L, ya kan? Lalu kemudian elektrik, yang kedua ensio, K-nya, C-nya glowing, ya kan? Glowing. Kemudian elektrik trio keluarga, gitu ya. Elektrik trio keluarga. Oke, berbuat terus Bapak Ibu, saudara-saudara, kapan dan dimanapun, karena kita dirancang oleh Tuhan untuk berbuah. Kita dirancang oleh Tuhan untuk terus menghasilkan buah. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai satu kiasan, metafora yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa melekat kepadaku, ia akan berbuah banyak. Bukan cuma berbuah ya, dia akan berbuah banyak. Tetapi siapa yang tidak melekat padaku, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi mudah untuk dicerna. Siapa yang tidak menghasilkan apa-apa, itu berarti menjadi suatu pertanyaan serius bagi dirinya. Apakah saya melekat di dalam Yesus atau tidak? Karena itu penting sekali ya. Kalau kita misalnya merasa, kenapa saya nggak maju-maju? Kenapa saya kok nggak berubah-berubah? Pertanyaan imannya adalah, apakah saya melekat kepada Yesus sebagai Tuhan yang kita percaya atau tidak? Atau dalam kaitan dengan hal-hal yang lain, mungkin kita mengalami semacam keadaan yang suram, bahkan mungkin kita merasa jalan tertutup. Renungan dari sini, jangan cari di mana-mana. Renungan dari sini sebagai orang Kristen, renungannya di sini, dan itu sudah disampaikan oleh Yesus ratusan tahun yang lalu untuk menjadi dasar bagi kita berkembang. Oleh karena itu, ada beberapa buku yang berbicara soal Yesus pokok anggur yang benar. Saya lalu melacak beberapa buku. Salah satunya ialah The Wine and Branches, A Study of John 15. Ya, anggur dan carang-carangnya. Studi Yohanes pasal 15 yang awalnya itu kita baca tadi. Jadi di dalam buku itu dikatakan begini. Anggur itu punya cara-cara, dan cara-cara ini melekat pada pokok. Yesus mengatakan, akulah pokok yang benar. Sebab manusia kadang-kadang kepleset, lari kepada pokok-pokok yang tidak benar dalam hidup ini. Yesus menegaskan itu karena di dalam dunia seluruh umat yang dia lihat mempunyai andalan-andalan kehidupan. Mereka punya pokok-pokok yang keliru untuk merancang dan membangun kehidupan mereka. Dan dengan tandas dia mengatakan, kebetulan pada waktu itu para petani di Israel banyak yang mengolah kebun anggur, sangat paham dengan kebun anggur. Kebun anggur itu ada pokoknya, bukan bicara pohon, pokoknya. Dari pokok itu lalu kemudian terbit carang-carang sampai selebar-lebarnya, sampai setinggi-tingginya,
pohon siri itu di mana ditanam di samping pohon pinang itu merambat subur sekali. Nah saya lewat, lalu kemudian saya bawa arek waktu itu